jumpa lagi di Soccer Lover yang akan membahas informasi menarik dari dalam dan luar lapangan hijau. Bersama saya Agisa Febila, kita bakal membahas sejumlah informasi menarik dari kabar sepak bola nasional. Informasi yang pertama, kita mulai dari persaingan di papan atas BRI Super League. Di pekan ke-15, persaingan menuju tangga juara pun semakin memanas. Borneo FC Samarinda kembali gagal memperlebar jarak usai ditahan imbang Persebaya. Sementara Persib Bandung merangsek ke posisi 2 setelah Persija menelan kekalahan di markas Semen Padang. Lolos misi berbahaya, Maxwell! Bertandang ke kandang Semen Padang di Stadion Gor Agus Salim, Persija mengusung misi menyalip Persib di peringkat kedua klasmen sementara BRI Super League. Namun di menit 37, Persija justru harus bermain dengan 10 orang setelah Vigo Dennis diganjar kartu merah. Kekurangan amunisi gawang Macan Kemayoran akhirnya jebol di menit ke-83. Bermaksud membuang bola, sapuan Jordi Amat justru bersarang di gawang Persija. 1-0, tuan rumah memimpin. Pelatih Persija memasukkan sejumlah pemain untuk mengejar ketertinggalan. Namun pada penghujung laga Macan Kemayoran harus bermain dengan 9 orang setelah Fabio Calonego diusir wasit. Sementara dari laga lain, Persib Bandung berhasil naik ke urutan kedua berkat kemenangan atas Bayangkara Presisi Lampung FC 2 gol tanpa balas. Tuan rumah yang butuh poin penuh untuk memangkas jarak poin dengan sang pemuncak klasmen Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, laga baru berjalan 10 menit, Pangeran Biru pun mampu membuka keran golnya. Gol dicetak melalui sepakan mendatar Ramon Tangke. Unggul 1 gol tidak membuat Persib mengendurkan serangan. Pada babak kedua, Maung Bandung kembali memperlebar margin skornya. Gol kembali disarangkan Ramon Tangke melalui sundulannya. Skor 2-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga laga usai. Anda saksikan pemirsa, Kak Sambu memang selalu bisa. Persaingan di papan atas semakin seru karena di laga sebelumnya Borneo FC Samarinda gagal memetik kemenangan di markas Persebaya Surabaya. Pesut Etam yang bertekad kembali ke jalur kemenangan mampu membuka keran golnya lebih dulu lewat aksi Juan Villa pada menit ke-23. Namun keunggulan Borneo tidak bertahan lama. Hanya 2 menit berselang, Bajul Ijo memaksa kedudukan kembali imbang setelah Paulo Domingos turut mencatatkan namanya di papan skor. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, intensitas serangan kedua tim pun terus berlanjut. Borneo kembali memimpin pada menit ke-71 setelah pemain bertahan Persebaya Leo Lelis mencetak gol bunuh diri. 1 menit sebelum waktu normal berakhir, Persebaya yang hampir dipermalukan sendiri di hadapan para pendukungnya akhirnya bisa terhindar dari kekalahan. Adalah Malik Rizaldi yang membuat pertandingan berakhir imbang menjadi 2-2. Sementara itu, akhir pekan ini BRI Super League akan tersaji laga pekan ke-8. Persib Bandung berpeluang naik ke puncak klasmen di akhir tahun ini seandainya bisa menaklukkan PSM Makassar. Tapi syaratnya Borneo FC Samarinda harus tergelincir. Persib Bandung memiliki ambisi besar di akhir pekan ini. Mereka berpeluang menutup tahun 2025 dengan sempurna berada di puncak klasmen. Namun syaratnya Maung Bandung wajib menang lawan PSM Makassar. Sedangkan Borneo FC Samarinda tergelincir di markas Malut United. Ya, Persib memang memiliki peluang untuk mengungguli PSM Makassar akhir pekan nanti. Selain unggul komposisi skuad, Persib juga unggul rekor pertemuan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Pangeran Biru menang 2 kali, imbang 2 kali, dan hanya sekali kalah. Gak cuma itu, performa sejumlah pemain Persib pun sedang menanjak. Contohnya saja Ramon Tangke yang sempat paceklik gol, namun kini semakin subur. Pemain asal Brazil itu telah mengemas 4 gol dan menjelma jadi predator di lini serang Maung Bandung. Kembalinya sang kapten Mark Klok jadi angin segar tuan rumah untuk memperkuat amunisi di lini tengah. Bermain di kandang sendiri, Persib wajib memanfaatkan momentum untuk menutup tahun dengan sempurna. Sementara di kubu tim tamu, PSM bertandang ke Kota Kembang dengan bekal 2 laga tanpa kemenangan.
Pergantian nahkoda kepelatihan belum membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Main di kandang sendiri, mereka ditahan imbang Persebaya 1-1, lalu takluk 0-1 dari Malut United. Asa untuk bangkit pun tertahan, kini tim Juku Eja tertahan di peringkat 8 berbekal 19 poin. Nah, pemirsa, kalau kita lihat dalam 5 pertemuan terakhir, Persib lebih unggul atas PSM Makassar. Maung Bandung menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Pertemuan terakhir musim lalu di Bandung pun Persib berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Laga tak kalah sengit pemirsa adalah Malut United kontra Borneo FC Samarinda. Laskar Kiraha mengincar kemenangan untuk naik ke posisi 3 besar. Sedangkan tim Pesut Etam bertekad bangkit dari 3 laga tanpa kemenangan. Sorotan tertuju pada laga Malut United kontra Borneo FC Samarinda Minggu siang. Hasil dari duel tim papan atas ini diprediksi bakal mengubah peta persaingan di posisi 4 besar. Ya, kemenangan bakal membawa Malut United memanaskan persaingan dan menempel ketat para pesaingnya. 9 laga terakhir tanpa kekalahan, 7 diantaranya berakhir dengan kemenangan, jadi modal berharga bagi tim besutan Hendry Susilo. Makin padunya lini serang dan mengandalkan kecepatan Ciro Alves dan Sayuri bersaudara membuat Laskar Kiraha patut diwaspadai saat melawan Borneo FC. Apalagi sang juara bertahan Persib Bandung pernah dibuat tak berkutik saat melawat ke markas Malut United. Ya, Borneo FC Samarinda memang patut waspada. Terlebih mereka saat ini dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. 3 laga terakhir tanpa kemenangan membuat posisi tim besutan Fabio Lefundes dalam ancaman. Padahal sebelumnya mereka menjalani 11 laga beruntun dengan kemenangan. Jika Pesut Etam tergelincir di markas Malut United, bukan tak mungkin posisinya dikudeta oleh Persib Bandung. Sementara dari laga lain, Bali United akan menjamu Dewa United. Duel ini pun menarik karena kedua tim bisa dibilang memiliki skuad yang mewah, namun belum mampu menunjukkan performa apik hingga tertahan di papan tengah. Dari 14 laga yang telah dijalani, Bali United kini masih terseok di urutan 7 klasmen. Hal ini tentu bukan hasil yang bagus bagi tim yang mendatangkan sejumlah pemain top di awal musim. Namun di 3 laga terakhir, Serdadu Tridatu boleh berbangga. Mereka mencatat 2 kemenangan dan sekali hasil seri. Lebih hebatnya lagi, gawang Mike Hauptmeier selalu clean sheet alias tak pernah kebobolan di 3 laga. Ketangguhan pemain asal Belanda itu membawanya menjadi kiper dengan save terbanyak di BRI Super League dengan 58 penyelamatan. Tangguhnya lini pertahanan Bali United jadi modal berharga jelang melawan Dewa United. Apalagi Dewa United tengah dalam performa menanjak di 2 laga terakhir. Mereka sukses menaklukkan Persita 1-0 dan membantai Persis Solo 5-1. 2 kemenangan ini mengantarkan Banten Warriors perlahan bangkit di papan klasmen. Mereka kini berada di peringkat 12 dengan koleksi 16 angka. Meski menang besar di laga terakhir, pelatih Jan Olde Rickering belum menunjukkan kepuasannya. Dia menyoroti stabilitas timnya yang kehilangan arah di tengah permainan ketika sudah unggul. Hal ini yang jadi bahan evaluasi Dewa United jelang pertandingan ke Pulau Dewata. Persija Jakarta akan menjalani laga yang tak mudah melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Kehilangan posisi kedua membuat Macan Kemayoran wajib berbenah untuk menjaga jarak di papan klasmen. Kehilangan posisi kedua yang direbut sang rival Persib Bandung membuat Persija Jakarta tak nyaman. Kekalahan di kandang Semen Padang di laga sebelumnya jadi biang kerok menurunnya peringkat Macan Kemayoran. Di laga itu, Persija kesulitan membongkar pertahanan tim Kabau Sira. Hal ini yang tak boleh terulang lagi di laga melawan Bayangkara Presisi. Mereka harus memaksimalkan sejumlah peluang yang ada untuk menjadi gol. Maxwell dan Alano diprediksi akan jadi senjata utama Macan Kemayoran dalam menggempur pertahanan The Guardian.
Sementara di kubu tim tamu, Bayangkara Presisi baru menelan kekalahan 2 gol tanpa balas melawan Persib Bandung. Kekalahan itu membuat posisi mereka pun melorot ke peringkat 10. Tugas berat diusung tim besutan Paul Munster yang harus mempertajam lini penyerangan. Pasalnya, dari 14 laga yang telah dilakoni, mereka hanya mampu mencetak 12 gol. Jadi tim terburuk kedua dalam urusan mencetak gol setelah Semen Padang. Cinta lama bersemi kembali. Ya, mungkin itu yang layak disematkan pada Persis Solo dan Milomir Seslia. Keduanya memutuskan kembali bekerja sama, namun sayang laga debutnya harus berakhir dengan kekalahan 1-5 di markas Dewa United. First of all, I come to prove Persis Solo akhirnya kembali menunjuk Milomir Seslia sebagai pelatih kepala untuk menghadapi lanjutan kompetisi BRI Super League 2025-2026. Milo, sapaan akrab Milomir Seslia, sebelumnya sempat menukangi Persis Solo pada Januari hingga Oktober 2024. Namun dia akhirnya terdepak dari posisinya pada pekan ke-6 kompetisi musim lalu karena start buruk di awal musim. Tugas yang dipikul pelatih asal Bosnia sebagai arsitek Persis Solo cukup berat karena dituntut mengakhiri tren buruk sekaligus menyelamatkan posisi tim yang saat ini terpuruk di zona degradasi. Namun sayang, laga debut Milo harus ternoda dengan kekalahan telak di markas Dewa United. Laskar Samber Nyawa takluk 1-5. Sekarang kita beralih ke ajang Pegadaian Championship. Barito Putra mencuri perhatian dengan memuncaki grup 2. Jika terus tampil konsisten, bukan tak mungkin Laskar Antasari dapat promosi ke kasta tertinggi. Menit tambahan waktu yang diberikan oleh Barito Putra mendominasi di grup 2 Pegadaian Championship 2025-2026. Hingga pekan ke-12, mereka menjadi yang terbaik dengan koleksi 28 poin, unggul 1 angka dari PSS Sleman di urutan kedua. Gak cuma itu, Laskar Antasari juga memiliki selisih gol yang paling baik. Mereka berhasil mencetak 20 gol dan hanya 4 kali kebobolan. Hasil ini cukup wajar karena mereka dinahkodai pelatih yang kenyang pengalaman dan pernah 3 kali menjuarai Liga Indonesia bersama Persija dan Bali United. Siapa lagi kalau bukan Stefano Teko Kugura. Barito juga diperkuat sejumlah pemain top seperti Fabiano Beltrame, Satria Tama, Bayu Pradana, dan Rizky Pora. Ya, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Saya Agisa Febila, sampai jumpa.